warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yarqa wa yafna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahbatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang dapat yang hormati Bapak Gubernur Provinsi NTB Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, atau yang mewakili beliau yakni Mas Anies, katanya nih sering yang dengar di Mami Iqbal itu Mas Anies, yang kira orangnya muda, awal-awal dicampur Bapak itu, yang ketemu di pencabutan nomor itu, mana nama Mas Anies nih, yang itu Allah, cocoknya menjadi Bapak Anies ya kalau dikira nih, beliau tinggi besar nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau yang mewakili Bapak Gubernur kita hari ini menjadi keberkahan bagi kita semua, dan kehadiran beliau yang pertama adalah menjadi yang kedua, ketiga, dan yang berkali-kali beserta rombongan beliau. Yang dapat yang hormati para dali-dali Tuan Guru, para dali-dali Tuan Guru, para alim ulama, yang dapat yang hormati Ketua Arab Majelis Zikir kita, yang dapat yang hormati para tamu undangan yang berkesempatan hadir pada hari ini. Mudah-mudahan semua tamu undangan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kita semua yang hadir hari ini mendapatkan keberkahan, penjagaan, keamanan, kenyamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga program acara harlah atau hari ulang tahun, istilahnya juga hari jadi, kalau istilah masyhur dari guru besar kita adalah ultah organisasi, kalau di sini adalah hari ulang tahunnya majelis zikir kita yang ke-25, insyaallah bisa berjalan dengan baik. Mari kita berselawat juga kepada Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membimbing kita semua, yang telah mengajarkan kita semua makna iman, makna Islam, sehingga pada saat kita semua mengamalkan iman dan Islam tersebut peluluh berstatus sebagai orang yang muhsin, atau disebut dengan kategori orang yang ihsan, yang orang-orang inilah yang menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para tamu undangan yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibu-ibu jamaah majelis zikir rahimani wa iyyakumullah. Hari ini adalah hari yang paling bahagia untuk kita selaku majelis zikir.
yakni umur kita sudah 25 tahun. Umur kita sudah 25 tahun. Alhamdulillah, di umur 25 tahun ini majelis zikir kita sudah mengalami perubahan yang cukup luar biasa. Ya, jamaah-jamaah kita cukup luar biasa yang tersebar di NTB. Alhamdulillah, semua kabupaten, bahkan dari sana, dari Aibuka, pinggir Gunung Rinjani, bahkan dari Kawah Sempur sampai Mandalika, Bali, alhamdulillah, Kalimantan, alhamdulillah, Sulawesi, alhamdulillah, Dompu, alhamdulillah. Jadi perjuangan majelis zikir kita ini kalau boleh kita bahasakan sudah lintas provinsi. Ini artinya majelis zikir Hisnul Manik sudah berumur 20 tahun, lintas perjuangannya adalah lintas provinsi. Lalu apakah kita masih dikatakan seperti sisuk? Tidak. Hisnul Manik sudah laksana kancil, sudah melompat ke sana kemari. Dan ingat jemaah, kita tidak butuh SK di atas kertas, kita butuh action, bukan SK. Apa artinya SK? Pelunggung luar biasa, tetapi perjuangannya adalah perjuangan sisuk. Tahu ada sisuk ini? Itu sisuk berkata, Masya Allah, belelah kelampak. Dia bercerita kepada kancil, tak tiang jalan dari ujung sana sampai ujung situ, katanya sisuk itu. Kancil tersenyum, ujung mana bos? Ujung sana, ujung sampai ujung sana, ujung. Itu kancil berkata, kalau ujung sana sampai ujung sana itu adalah satu langkah saya. Kalau kancil itu melompat keluar masuk hutan, keluar masuk kota, maka bila mana kita menjadi seorang pejuang, jangan berprinsip seperti prinsip sisuk. Jago kandang, jago di kampung, jago di kabupatennya, jago di provinsinya. Coba aja, coba keluar. Yang pernah keluar di Kalimantan Timur, itu tukang sihirnya berdiri di pinggir panggung, dia berkata begini, sudah 3 kali orang ini masuk di kabupaten ini, layak kita jadikan guru, katanya orang ini. Yang itu tabligh akbar di Kalimantan Timur, di Berau itu, layak kita jadikan guru katanya. Kenapa? Saya sudah begini katanya. Dia tidak sebut pada hari ini. Itu artinya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, menjadi juru dakwah, menjadi juru penyebar kebaikan itu tidak cukup kita berilmu. Menjadi orang mudabbir, menjadi orang pendidik, bukan sekedar alim. Kalau engkau menjadi seorang pendidik, kalau engkau menjadi seorang mudabbir, maka syaratnya cuma 2, yakni berilmu dan baik, berbuat baik. Bukan sekadar berbuat baik, tetapi jadilah orang baik. Bagaimana pelunggung mau berbuat baik sementara diri pelunggung itu tidak baik? Baikkan dulu diri pelunggung sami, baru bisa berbuat baik, baru bisa mengajak orang baik, baru bisa mendidik menjadi orang baik. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi momen hutang majelis zikir kita tahun ini adalah jamaah sekalian momen yang sangat luar biasa sekali. Sudah umur kita 25 tahun. Alhamdulillah. Namun ada umur selain tahun kanyek ke laut manis. Jadi namun ada umur dedara baru 12 tahun. Namun ada dedara berumur 17 tahun, ndek manis sepat. Sehingga namun merari dia subul surat nikah. Namun dia subul surat nikah berarti dia warga Prabowo, apalagi warga Dr. Iqbal. Belum harus berumur 20 tahun ke atas. Nah, jadi zikir Hisnul Manik ini umurnya 25 tahun. Jadi kalau ada berumur 25 tahun, ini umur dewasa. Majelis zikir kita ini artinya jamaah sudah dewasa. Maka dewasalah cara kita bermajelis. Jamaah, dewasalah cara kita bermajelis. Dedek murah tersinggung. Si murah tersinggung ini ada 2. Pertama, karena kode
tersinggung di majelis zikir ini. Siapapun dia, ayo. Siapapun engkau, ayo. Kalau ingin berbuat baik, ayo kita sama-sama berbuat baik. Nah, ini umur kita sudah berapa tahun? 25. Sudah berumur 25 tahun. Sekarang kita sudah dewasa, belum bisa sudah dipinang oleh bapak-bapak kita di atas. Ini adalah tamu-tamu kita, ini adalah sedang meminang beliau-beliau ini. Berbeda karena sedang meminang. Saya Ustaz Jamil nih katanya. Saya majelis zikir ini. Makanya pelungguh kalau mau tahu jangan nilai dari jauh. Ayo datang ke pondok kami. Ayo datang. Dan lihat apa yang ada di sini. Yang ada di sini sawah. Itu apa namanya, masih gawah. Tetapi walaupun kami berada di tempat ini, insya Allah jamaah sekalian, ghirah daripada perjuangan untuk meneruskan perjuangan guru besar kami tidak pernah padam. Terus menerus kami akan berjuang bersesuaian dengan bakat dan bidang kita masing-masing. Di bidang politik, ayo. Kalau seorang alim ngajar, ayo. Dan di sini majelis zikir kita ini di bidang rohani, kerohanian. Ini yang disepelekan oleh orang. Ingat jamaah, rohani itu harus lebih cerdas daripada akal. Siapa orang yang akalnya lebih cerdas daripada rohani, itulah bahasa sastra disebut dengan beli akal. Tahu bantang begelut, masuk raya. Tahu bantang nakalang. Lalu nara dengan mama cerdasan akal di rohani, berarti mama murah selingkuh. Dibani takbir. Ambil contoh, ini dia punya teman ini. Dia punya kemelean dua. Satu niki jamaah inges sholat. Si sekek niki kurangan inges, kurangan sholat. Dia heran ini. Kenapa kau pilih perempuan yang agak, mohon maaf ibu-ibu, body kedokteran, malah takut jalan ini gembrok niki. Heran ini, kemel pilih niki. Itu kan yang tahu adalah saya katanya. Oke, dia nikah ini. Tetapi keheranan dia niki, kemel pilih padahal sholat. Ada itu yang satunya ada dalil sholat, tamat alimah, langsing inges sudih, pokok luar biasa. Yang ini mengokoh, membirang, menjering, memiskin. Allahu Akbar. Ini paling takbir. Apa hari ini? Lama niki. Baru ketahuan. Ternyata apa jamaah sekalian? Itu di dekat istrinya dia main HP. Dia WA dengan bebalu. Dia telepon dengan bebalu. Kenapa? Seninan terdengar si seninan, karena seninan dia gedok. Baru ketahuan, ampun Ustaz, aku milik seninan niki, dia gedok, jadi ajak selingkuh di tengah. Ini orang cerdas tapi rohaninya tidak cerdas. Kalau semua rakyat Indonesia seperti orang ini, gagal Prabowo. Ya mana? Maka oleh sebab itu, ayo yang cerdas rohaninya ini yang langka jamaah. Yang harus dua ini harus cerdas akal. Kalau ingin cerdas akal, ayo masukkan anak-anak kita ke madrasah-madrasah. Kalau ingin cerdas rohani, jangan malu. Siapapun, ayo asah kecerdasan rohani ini melalui dawamul zikri wa dawamul istighfar, atau masuk ke majelis-majelis kerohanian lainnya. Ternyata Pak Dokter ini baru beliau tahu bahwa bagaimana orang cerdas dalam bidang rohani itu. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, jangan diasumsikan bahwa kecerdasan rohani itu adalah kecerdasan
kecerdasan rohani. Amin. Amin. Maka jemaah sekalian, itu Allah Subhanahu wa taala firman-Nya yang 30 juz, dari juz pertama sampai juz terakhir Al-Quran itu 30 juz. Maka ulama-ulama tafsir menyimpulkan Al-Quran yang 30 juz itu, yang 30 juz itu dari alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin sampai surat An-Nisa, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran sampai Al-A'raf sampai surah An-Nas. Itu kesimpulannya 3. Mana dia? 1. Walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Yang kedua, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Yang ketiga, walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Ini kesimpulan besar daripada Al-Quran yang 30 juz itu. Maka lewat momen ultah majelis zikir kita hari ini, jamaah sekalian rahimakumullah, yang ingin menyampaikan kepada perumah, maka siapa orang yang bisa memahami kesimpulan Al-Quran ini, berkemungkinan dia akan memiliki kecerdasan rohani dan kecerdasan akli. 1. Walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Akan tetapi banyak manusia yang tidak beriman. Banyak manusia yang tidak beriman. Nah, ini jamaah sekalian, populasi manusia di permukaan bumi ini adalah, jamaah sekalian, lebih banyak yang tidak beriman. Padahal sudah Nabi jelaskan, 25 Nabi dan Rasul, beliau menjelaskan, para ulama-ulama menjelaskan, dakwah-dakwah menjelaskan, ini iman, ini Allah, ini Rasul. Walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Tetapi manusia itu lebih banyak yang tidak beriman. Kenapa jamaah sekalian? Maka orang-orang yang tidak beriman itu besok pada hari kiamat dia akan kepusat, tersesat jalan. Belum sampai hari kiamat jamaah sekalian, masih ada saja di permukaan bumi, kalau belum itu tidak beriman, kepusat sedikit. Maka dari orang-orang yang beriman ini jamaah sekalian, yang bisa kita harapkan menjadi manusia-manusia yang baik. Kenapa baik? Karena dia beriman. Dan orang beriman itu berkata begini jamaah, orang beriman itu hidupnya begini. Kalau ada orang yang ingin kalau ada orang atau sahabat atau jamaah ingin menjadi baik, ingin jadi baik, bukalah pintu, 100 pintu supaya dia ingin masuk menjadi orang yang baik. Kawan kita menjadi orang yang baik, sahabat kita menjadi orang yang baik. Jangan tutup pintu yang 100 pintu ini. Kalau kita memiliki 100 pintu, 1000 pintu ini jangan tutup. Kalau ada kawan, saudara, sahabat ingin menjadi orang yang baik, masuk menjadi orang yang baik. Tetapi tolong jamaah, ini sikap orang beriman ini, tutup pintu 1000 orang kawan ini, 100 orang kawan ini, kalau dia ingin keluar menjadi orang yang tidak baik atau ingin menjadi lawan kita. Ini kecerdasan orang beriman seperti itu. Makanya orang beriman itu jamaah sekalian, habis Allah, nek girang ngeremeng, tahu ngeremeng, ngerumun, nek girang ngerumun, itu orang beriman. Maka ini adalah orang-orang yang namanya cerdas rohani. Tapi sesungguhnya jamaah sekalian, yang sebenarnya iman itu membuat kita tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah
bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu hanya satu yang membuat hati dia tenang, yakni bidzikrillah. Apa jemaah? Belum bisa tenang dengan uang, belum bisa tenang dengan istri, belum bisa tenang dengan jabatan. Sesungguhnya hanya orang yang beriman bisa tenang dengan zikir. Tetapi jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, yakin yang seyakin-yakinnya dia baru tenang si zikir, namun dia tahu ilmu zikir. Dia baru tenang dengan zikir kalau belum itu tidak paham apa itu zikir. Itu sebabnya dalam Al-Quran apa artinya? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Itu artinya fa'lam. Itu diambil dari kata alima, atau diambil dari kata alama. Ay a'lam, pelajarilah, bukan sekedar tahulah zikir itu adalah la ilaha illallah, bukan sekedar itu bos. Fa'lam, tahu dan pelajarilah zikir itu. Itu sebenarnya banyak yang prayo bilang begini, aing dak tege tong zikir sampai pengot, mau ke zikir itu pancor manis no. Itu kan orang prayo itu. Dia tidak menyadari fa'lam annahu, tidak sedikit ulama-ulama memberikan kaifiat. Kalau Imam Al-Ghazali memberikan kaifiat la kiri, ilaha kanan, illa atas, Allah ke hati. Tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quran. Tetapi ini adalah ijtihadul ruhaniyah seorang imam, sehingga dengan gerakan ini zikirnya mantap. Ada orang berzikir begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh. La ilaha illallah, boleh. Boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh. Kenapa? Fa'lam. Esensi utamanya adalah fa'lam, ketahuilah. Di mana tadrusul, idris, tadarus, pelajari dia zikir ini. Kalau la ilaha illallah itu kalimat bos, kalimat itu la ilaha illallah ini kalimat. Allah itu dikenal dengan kalimatnya. Itu Allah berfirman dalam hadis qudsi, sebutlah aku, sesungguhnya aku tidak akan berpisah dengan namaku. Makanya hadis qudsi berkata, selama orang bergerak lidahnya menyebut Allah, selama itu dia dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bergoyang lidahnya berzikir menyebut aku, kata Allah dalam hadis qudsi, sesungguhnya pada saat dia berzikir kepada aku sedang bersama orang itu. Alangkah bodohnya orang sedang bersama istrinya ndek jelut-jelut senina. Jamaah, alangkah bodohnya kau seorang istri sedang bersama suamimu, kau tidak minta uang. Alangkah bodohnya kau sedang bersama guru, kau tidak minta diajar. Alangkah bodohnya seorang menantu, bila mana dia bersama mertuanya, dia tidak minta sesuatu. Bodoh itu. Tahu diri bersama Allah, yuk minta kepada Allah. Allah itu berfirman, sebut aku akan bersamamu. Pada saat aku menyebut Allah, kenapa kau tidak minta kepada Allah? Nah, ini sudah mulai kita belajar zikir. Lalu bagaimana pada saat aku menyebut Allah, la ilaha illallah, minta kepada Allah. Kenapa? Kita sedang bersama Allah. Nah, sekarang yang bersama Bapak Anies, beliau mudah tanya, ini apa ini Ustaz? Ini sanawiyah. Ini apa ini Ustaz? Ini aliyah. Karena dia sedang bersama
sedang bersama Allah, ayo minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini pertama adalah orang mukmin yang punya agresif rohanian. Makanya orang-orang yang yu'minu billah itu adalah orang-orang yang bila mana dia berzikir, dia tidak sia-siakan kalimat zikirnya, mulutnya berzikir, lidahnya bergoyang berzikir, tubuhnya goyang berzikir, sesungguhnya hatinya dia sedang minta kepada Allah. Tahu diri, mosok zikir kepada Allah, minta supaya punya boleh-boleh. Tahu diri banyak utang, bila zikir kepada Allah kita minta tahu diri sedang sakit, besok pagi mau dioperasi, ayo zikir kepada Allah. Pada saat kita berzikir kepada Allah kita minta kalau teler semaman murah selingkuh ade gua arah andalan apa andalan zikir apa ini la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha. Kamu di dalam mana? Ya Allah, engkaulah yang memegang ubun-ubun rohaninya, engkaulah yang memegang otaknya, engkaulah yang mengendalikan hati suamiku. Ya Allah, icang damat suami tiang niki ada ngerep di balik, ada ngerep di balik. Ya ini doa berzikir, jadi dek keliling lalu semaman. Wah berzikir model rombo ada babian balik 1000 isi. La ilaha illallah, la ilaha. Kamu tak doa di aten. Ya Allah, ada nendok damat semaman keliling lalu. La ilaha illallah. Malik rombok, insya Allah ini cukup sebulan langsung seteruk semangat. Akhir semangat nih miliar jombe. Makanya kalau dia punya jamaah perempuan itu bapak-bapak jangan macam-macam. Orang ibu-ibu ini semua jadi latihan dikit. Enggak baik sedikit macam-macam dengan murid yang dikit. Seteruk isi zikir dikit. Artinya jamaah sekalian, online engkau punya hubungan dengan Allah itu bila zikir itu kau onkan dalam ruhmu, bila zikir itu kau onkan dalam kalimatmu. Itu sebabnya istilah Imam Ghazali dawamuz zikri. Orang-orang besar itu katanya jamaah sekalian rahimahullah, yang dia istighfarkan bukan dosanya, karena mereka selalu menjaga diri dari dosa. Lalu apa yang mereka istighfarkan? Yang mereka istighfarkan adalah jangan sampai ada hatinya 1 detik saja lupa Allah. Ya lalu istighfaran ini. Makanya Nabi Yusuf berkata dalam Al-Quran, Rabbi zidni ilma wa alhiqni bis sholihin. Tambahkan ilmuku dan jadikanlah aku punya sahabat dengan orang-orang soleh. Yang bisa membuka online zikirnya adalah orang-orang soleh. Walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Yang kedua, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu tidak bisa, kebanyakan manusia itu tidak alim. Artinya kebanyakan manusia itu bodoh. Apa maksudnya jamaah? Ini ayat ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu ayat yang berbicara tentang keadaan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa katanya? Bos Mesir ini berkata kepada pembantunya, pelihara anak ini. Waktu Nabi Yusuf dijual di pasar Mesir itu, dibelilah Nabi Yusuf oleh seorang bos. Beli orang ini,
itu dibuang dalam sumur oleh saudara-saudaranya, diambil oleh saudara, lalu dijual di pasar Mesir. Seorang yang berstatus budak diperjualbelikan di tengah-tengah pasar. Anak akon dengan status di negeri Mesir, Mesir bisa menjadi perdana menteri. Ini mustahil jamaah, mustahil ini. Kenapa jamaah sekalian? Karena tembur, anak yang dijual, anak yang dibeli, anak akon. Lagi sekali yang paling hebatnya, narapidana. Nabi Yusuf masuk di penjara, keluar jadi menteri. Nabi Yusuf itu masuk penjara dulu, keluar jadi perdana menteri. Ini indikator menjadi seorang besar itu Nabi Yusuf tak punya. Tetapi Allah ingin memperingatkan kepada penduduk saya begini, bos. Kalau Allah sudah terlibat di dalam satu persoalan, tidak ada namanya tidak mungkin. Nabi Yusuf tidak mungkin menjadi aziz Mesir. Kenapa? Narapidana, karena tembur, karena terperjualbelikan. Tapi Allah turut campur dalam persoalan ini, maka Nabi Yusuf alaihissalam menjadi perdana menteri Mesir. Tetapi manusia sedikit yang tahu. Ayo kita mengerucut saja tiang guru Iqra, abatasa korona zamana kaziba di lalu kajian ini. Artinya jamaah, dia bisa punya sahabat orang hebat karena Dr. Iqbal. Dia punya jamaah, masya Allah, alhamdulillah dalam satu sisi. Artinya jamaah, namun Allah terlibat di dalam kehidupan. Adik wah senina terlalu nyenger milai itu adik. Allah wah terlibat di itu. Kelemak dia seluruh kubi, zohor bili, asar bili, ketengah malam mulai dibeki lain jamaah di Indonesia. Allah terlibat, tenang baik. Jamaah. Oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Namun bahasa Inggris, don't worry. Jangan khawatir kalau Allah terlibat dalam hidup, Allah terlibat dalam jabatanmu, Allah terlibat dalam ilmumu, Allah terlibat dalam perjuanganmu. Jangan khawatir bos. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam, lihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di daerah yang primitif, disebut dia jahiliyah, keluarganya miskin, beliau anak yatim. Indikator beliau menjadi orang besar itu tidak ada. Belum lahir ayah andanya wafat, 2 bulan lahir ibunda wafat, diasuh oleh mamanda. Tetapi Allah turun tangan di daerah yang jahiliyah, di keluarga yang miskin, berstatus yatim. Allah mendidik beliau menjadi super power dunia sampai sekarang. Nah ini namanya orang yang cerdas rohani. Ibu-ibu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, menang baik pelungguh silat. Ayo banyak tahu tentang ilmu, banyak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Terakhir pengajian kita ini, kesimpulan Al-Qur'an yang terakhir ialah walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia itu tidak syukur. Ternyata syukur. Nah itulah sebabnya Dewek Al-Fakir ini mengajak jamaah untuk bersyukur. Kenapa? Karena Allah berfirman, luwe manusia dek syukur. Mudah-mudahan kita termasuk manusia si tidak tergolong itu. Ada cari manusia si bersyukur. Jamaah, jadi semama si bersyukur, jadi senina si bersyukur. Jamaah, jadi murid si bersyukur. Alhamdulillah. Berbeda dengan manusia si bersyukur jamaah sekalian, dengan si tahu manfaatan nabi si lalu berdua ini. Dia dengan bersyukur. Bersyukurlah kau menjadi seorang pejabat. Bagaimana caranya? Dengan jabatan ini saya akan membuat agama ini lunak, membuat agama ini bagus. Jangan bersulit. Saya ingin masyarakat saya aman nyaman dengan jabatan ini. Dengan ilmu
Dengan hartamu bantu orang. Ini orang bersyukur jamaah sekalian. Hari ini alhamdulillah kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Allah berjanji siapa yang bersyukur Allah akan tambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur ditambah nikmatnya. Jamaah, kau bersyukur dengan ilmu, Allah akan menambah ilmu peluru. Bagaimana caranya bersyukur dengan ilmu? Amalkan ilmu itu. Kau bersyukur dengan harta, Allah akan tambahkan harta peluru. Kau syukuri umur peluru, kau akan ditambah umur itu. Hari ini kita sedang syukuri umur. Bapak-bapak yang menghadiri undangan ini sedang mensyukuri umur. Mudah-mudahan umur peluru bapak-bapak para tamu undangan dia niki ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kena amin sudah jadi ende kecerewet. Ulang niki. Mudah-mudahan bapak-bapak dia yang hadir hari ini peluru sedang mensyukuri umur. Mudah-mudahan umur peluru dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan alim. Kau memiliki harta, kau syukuri harta itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau memiliki jabatan, syukuri jabatan ini. Allah akan meninggikan jabatan peluru suami. Syukuri istri, maka Allah akan menambah. Bila beliau jadi kembali. Berarti salah bersyukur Ustaz. Oh, tabayun sedikit jamaah. Mensyukuri istri artinya kasih istri uang plus, jangan uang pas. Maka suami yang mensyukuri keberadaan istrinya kasih uang plus. Misalnya 500.000 plus, lalu enggak Ustaz, lalu 500.000 niki belum kasih, senyum dia kena. Maksud yang begini, ditambah kecantikannya, ditambah keagresifannya. Ini maksud niki ibu, ini lain artian. Satu istri sama dengan kehebatannya. Ini dua senina. No, dengan paham, tidak dengan paham. Walaupun ada sekit senina, lalu semakan 4 pintu tamu 14 kupi. Dia nama datang temui kupi luar jari dia dengan istri 1 level 4. Tidak memahami juga syukuri suamimu. Bagaimana cara kita syukuri suami jamaah? Dia memang ngasih waktu doang kupi di belakang berdodok dia empuk ke atas bawa empuk. Maksud keliki semeni dia empuk tengah ketuan terus kupi 2 harap. Itu suami istri yang baik. Maka kalau kau syukuri suamimu, Allah akan menambah kehebatan suami. Pokoknya yang paling aneh di dunia ini cuma satu, syukur. Sabar bapak, tidak aneh, sabar biasa aja. Tawakal itu biasa aja. Tawakal tidak sulit jamaah, tidak sulit tawakal. Kedip doang tahun tawakal. Teres tahun tawakal. Yang paling tidak bisa, yang paling sulit dilaksanakan oleh manusia adalah angkat lamun kedua semua orang bapak syukur, alhamdulillah. Ada orang belum hadir bapak syukur, mohon maaf ini.
apanya hari ini? Artinya yang hadir hari ini 20 besok muda di kehadiran tahun belakang itu. Allahu Akbar. Muda apanya? Muda hatinya, muda ekonominya, kaya ilmunya, kaya statusnya. Amin ya Rabbal alamin. Ini jamaah sekalian, bila lalu datang ke ngaji ini dunas ampun maaf. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini ada manfaatnya. Sebelumnya yang mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak para tuan guru, Pak Anies dengan rombongan yang mewakili Dr. Lalu Iqbal, gubernur kita, teman-teman alumni Muallimin 93, teman-teman MDKH Mahat, ada teman-teman yang juga dari Mahat angkatan 35 ini bisa hadir, pengurusnya alhamdulillah. Nggih, teman-teman Mahat dan kakak-kakak tingkat Mahatnya alhamdulillah beliau berkesempatan hadir. Inilah perjuangan kita dan inilah yang harus kita lakukan di tengah-tengah masyarakat untuk bisa melanjutkan perjuangan guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Lagi sekali jazakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kehadiran penuh